Ya, SIMAK UI merupakan salah satu seleksi perguruan tinggi negeri ya. Dan pada kesempatan kali ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi PTN lainnya, kita akan membahas terkait dengan soal asli dari SIMAK UI. Dan kali ini kita akan membahas soal tahun 2018 ya. Dan kita akan membahas untuk soal SIMAK UI di matematika dasar ya. Di sini total ada 15 soal yang akan kita bahas. Dan di sini adalah soal asli yang bisa kalian akses di tautan ini, atau bisa juga kalian akses untuk info selengkapnya di simak.ui.ac.id. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Langsung saja kita bahas soal yang nomor pertama. Hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi persamaan ini gitu ya. Yang ditanyakannya adalah perkalian semua solusi. Artinya yang perlu kita ketahui adalah solusinya itu terdapat lebih dari satu pastinya ya. Tentu saja ya, kalau kita lihat di sini ini nanti akan menyerupai persamaan kuadrat ya. Oke, ini langsung saja kita kerjakan. Oke, ketika ada bentuk seperti ini ya, bentuk persamaan seperti ini ya, yang pertama-tama adalah kita sederhanakan dulu ya, supaya setidaknya misalkan di sini kan adalah bentuk pecahan ya, setidaknya kita buat pecahannya hilang lah gitu ya, karena di sini pecahannya juga penyebutnya itu berupa akar gitu ya. Daripada merasionalkan, kita bisa pindahkan aja ruas yang bawah di sini ya, kita bisa pindahkan penyebut yang sini ke ruas sebelah kiri gitu ya, jadi ke dalam bentuk perkalian tentunya ya. Jadi di sini menjadi akar pangkat 3x 1 tambah akar pangkat 3 dari x. Nah, jadi ini dikaliin ya. Ini pindah ke sini jadi perkalian, dan yang di sebelah kanan cuma 2 gitu ya. Nah, oke, di sini berarti tinggal kita kalikan seperti biasa gitu ya. Kita distribusikan ya, kita kaliin ke dalam gitu. Akar pangkat 3 dari x tambah akar pangkat 3 dari x kuadrat gitu ya, sama dengan 2. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, dia akan menyerupai persamaan kuadrat gitu ya. Dia persamaan kuadratnya gini. Nah, ini lupa. Nah, ini ya. Nah, gini. Sama dengan 0. Nah, ya mungkin biar nggak pusing lihatnya ya, kita bisa misalkan aja gitu ya. Kita nggak usah repot-repot, kita bisa memisalkan gitu ya. Manfaatkan pemisalan ya. Jadi misalkan bentuk ini ya, bentuk akar pangkat 3x ini kita misalkan ganti sama huruf a misalkan gitu ya. Nah, ya udah gitu ya. Kita bisa buat aja langsung jadi a kuadrat tambah a dikurang 2 sama dengan 0. Nah, tentu saja ketika kita sudah mendapatkan bentuk persamaan kuadrat seperti ini, langsung aja kita faktorin gitu ya. Dengan gampang kita bisa faktorin langsung jadi a plus 2 a minus 1 4 sekali sama dengan 0. Nah, maka di sini kita bisa mendapatkan jawaban bahwa a tambah 2 sama dengan 0 atau a minus 1 sama dengan 0 gitu kan ya. Jadi a-nya adalah min 2 atau a-nya adalah 1 gitu ya. Nah, tapi di sini tentunya belum selesai. Kenapa? Karena kita perlu kembalikan ke dalam bentuk x ya. Karena di sini kan kita masih memisahkan dalam a. Nah, maka kita ubah ke bentuk x. Tadi a itu apa sih? Akar pangkat 3 dari x ya kan. Nah, makanya kita ganti jadi a-nya ganti jadi akar pangkat 3 dari x sama dengan min 2 atau akar pangkat 3 dari x adalah 1. Nah, karena yang di sini yang ditanya adalah perkalian semua solusi, maka yang dimaksud dengan solusi itu adalah x ya. Nah, maka ini kalau mau kita dapat x gimana caranya? Kita pangkatkan saja sama 3 ya. Jadi ini kita pangkatin 3 gitu ya. Ini kita pangkatin sama 3, ini kita pangkatin sama 3. Ya, yang ini juga sama. Ini kita pangkatin sama 3, ini juga dipangkatin sama 3 gitu ya. Nah, maka ini kan bisa saling coret ya jadinya ya. Kalau akar sama pangkat habis, akar sama pangkat habis gitu ya. Nah, maka di sini x-nya adalah min 8 ya, min 2 pangkat 3, min 8 atau x-nya adalah 1 gitu ya. Nah, jadi x-nya adalah min 8 dan 1. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah hasil perkalian semua solusi, artinya min 8 dikali 1 dan jawaban akhirnya adalah min 8a. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Nah, di sini adalah soal terkait dengan persamaan logaritma ya. Jangan bingung, kita kerjakan dulu ya, meskipun di sini terlihatnya sangat kompleks ya, tapi kita kerjakan secara bertahap aja gitu ya. Oke.
Jika 2 log A bla 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 dikurang 2 log bla 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 sama dengan 3 log bla 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 dikurang 3 log bla 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 bla. Nah, di sini sebenarnya itu sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena di sini kita bisa menggunakan banyak sekali sifat logaritma ya. Contohnya salah satunya kita gunakan dulu yang ini ya, yang misalkan A log B pangkat C itu sama dengan C dikali A log B gitu ya. Nah, cuman kita pakainya kebalik nih. Karena di sini kan duanya ini kan sebagai pengali, kita jadiin pangkat gitu ya. Jadi yang C ini kita jadiin pangkatnya B ke sini. Jadi kita bacanya terbalik gitu ya. Kita ubah bentuk ini jadi bentuk ini gitu ya. Oke. Itu sifat yang bisa kita pakai yang pertama. Yang kedua juga nanti sifat yang bisa kita pakai adalah ketika ada A log B dikurang A log C, jadi basisnya sama gitu ya, itu bisa kita jadikan langsung sebagai pembagian gitu ya. Nah, kayak gini. Oke, langsung saja kita coba ya dari dua sifat ini ya. Nah, jadi ini di sini kalau kita lihat gitu ya, di sini dia 2 log A pangkat 3 per 2, B pangkat 7 per 2, C pangkat 11 per 2. Maka ini duanya kita pindahin jadi pangkat mereka semua gitu ya. Nah, maka ini jadinya kita tulis langsung log gitu ya. A pangkat 3 per 2, B pangkat 7 per 2, C pangkat 11 per 2. Nah, dan ini semua dipangkatin 2. Dan apabila perkalian ya, ini kan perkalian ya, dipangkatin sama 2 semua, itu kan artinya 2-nya dikaliin ke semua pangkatnya kan. Dikali ke 3 per 2, dikali ke 7 per 2, dikali ke 11 per 2. Karena semuanya per 2, ya udah ini berarti bisa saling coret semua kan ya. Ini coret, 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 coret ya. Ini nanti bakalan jadi langsung log gitu ya. A pangkat 3, B pangkat 7, C pangkat 11 gitu kan ya. Nah, tapi di sini masih ada lagi nih. Jangan senang dulu gitu ya. Di sini ada lanjutannya. Dikurang 2 log BC. Nah, dikurang 2 log BC. Duanya kita langsung pindahin ya. Jadi BC pangkat 2. Nah, berarti ini tinggal 2 kali 1, 2 kali 1 gitu ya. Maka di sini jadinya dikurang log B pangkat 2, C pangkat 2 gitu ya. Nah, di sini ada kelanjutannya sama dengan 3 log. Nah, ini juga sama ya, kita pakai cara yang sama. Ini 3-nya jadiin pangkat, ini 3-nya jadiin pangkat. Maka dia jadinya kita langsung tulis aja ya. Sama dengan log apa tuh tadi? B X plus Y ya. B pangkat X plus Y dikali A. Kita pangkatnya sama 3 ya, terus dikurangin lagi kan. Nah, dikurang 3 log. Nah, itu dikurang log C pangkat X min Y. Nah, C pangkat X min Y pangkat 3. Nah, ini ya. Oke, kita dapat bentuk kayak gini nih ya. Oke, nah sekarang berarti si 3-nya bisa kita masukin ke dalam kan ya. Nih, ini kita dapat bentuk kayak gini. Nah, berarti sama halnya kayak yang tadi pangkat 2, ini 3-nya bisa kita masukin ya. Kita masukin, dia jadi pangkatnya B dan jadi pangkatnya A. Dan tinggal dikali ya, tentu saja ya. Eksponen ketemu eksponen, tinggal dikalikan eksponennya ya. Maka ini bakal jadi sama dengan log gitu ya. B pangkat 3 kali X plus Y A pangkat 3 ya kan. Min log C pangkat 3 dikali X min Y. Nah, gitu ya. Oke, nah di sini sebenarnya bentuknya udah cukup bagus gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita langsung gunakan sifat logaritma ya, yang tadi ya. Nih, kalau ada pengurangan logaritma dengan basis yang sama, maka numerisnya dijadikan pecahan gitu ya, pembagian. Nah, maka ini bakal jadi log ya. Ini bagi ini ya kan. Jadinya log A pangkat 3, B pangkat 7, C pangkat 11 dibagi B pangkat 2, C pangkat 2. Nah, ini sama dengan log, ini juga sama yang di ruas kanan. B pangkat 3 kali X plus Y dikali A pangkat 3 dibagi C pangkat 3 dikali X min Y. Nah, ini. Oke, nah sekarang kita bagi aja gitu ya, seperti biasa. Ini A pangkat 3 nggak ada pembaginya kan, berarti diamin. B pangkat 7 dibagi B pangkat 2, jadinya B pangkat 5 ya. Ini jadinya B pangkat 5 ya. C2, C11 jadinya C9 ya kan. Oke, yang di sini aman, nggak bisa disederhanain lagi, maka kita tulis ya yang terbarunya log A pangkat 3 B pangkat 5 C pangkat 9 sama dengan log
ini sama ya. Cuman biar enak, mungkin C-nya kita buat jadi pangkat negatif ya. Jadi sama-sama di atas nih. Nah ini aku urutin ya. A pangkat 3-nya jadi di depan ya. Ini digeser ke depan nggak apa-apa ya karena perkalian. B pangkat 3 dikali X plus Y. C pangkat min 3X min Y. Kenapa jadi min? Udah jelas ya. Karena dia adalah merupakan penyebut. Dan pangkat negatif itu berlaku pada penyebut. Jadi kalau misalkan kita mau angkat penyebutnya jadi pembilang ya, jadi nggak ada penyebutnya gitu ya, kita tinggal tambahkan aja pangkat negatif gitu ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Set. Beres. Nah, maka di sini logaritmanya bisa kita coret ya. Nah, maka di sini ya ini tinggal kita samakan aja ya. A pangkat 3, A pangkat 3 sama. Berarti B pangkat 3X plus Y itu sama dengan B pangkat 5 ya. Nanti gitu berarti ya. Jadinya 5 pangkatnya punya si B itu sama dengan 3X plus Y gitu ya. Dan itu tadi buat yang B ya nih. Aku kotakin biar nggak bingung nih ya. Nah, gitu ya. Nah, terus misalkan yang hijau nih, ini pangkatnya C nih. Dia C pangkat 9 kan. Nah, dia tuh sama kayak yang ini berarti. Nah, ya kan. Berarti 9 itu sama dengan min 3X min Y. Nah, di sini kita dapetin dua persamaan nih gitu ya. Kita dapetin dua persamaan di sini. Dia bakal jadi SPLDV gitu ya. Nah, maka kita sederhanakan dulu persamaannya ya. Ini jadinya 5 sama dengan 3X plus 3Y. 9 sama dengan min 3X plus 3Y gitu ya. Nah, ini kita bawa ke sini deh ya. Nah, gitu ya. Biar enak. Nah, di sini kan 3X plus 3Y sama dengan 5. Min 3X plus 3Y sama dengan 9 gitu ya. Nah, oke. Di sini kan kita mau nyarinya apa tadi? Kalau yang tanyakan di soal itu adalah X bagi Y ya, X per Y. Nah, maka kita gak apa-apa gitu ya, cari aja X sama Y-nya gitu. Nah, oke, maka ini kita bisa misalkan kita tambahin gitu ya, kita jumlahkan 3X ditambah min 3X habis, 3Y tambah 3Y 6Y, 5 tambah 9 14 ya, maka Y-nya itu adalah 14 per 6 atau bisa disederhanakan menjadi 7 per 3 gitu ya. Dibagi 2 atas bawahnya. Nah, Y-nya dapat nih. Kita kotak dulu, kita kotakin ya. Sekarang kita cari X nih. Nah, mungkin biar gampang kayaknya kita eliminasi aja ya X-nya. Berarti Y-nya yang kita eliminasi sekarang. Gitu ya, daripada kita substitusi gitu ya. Oke, kita bikin lagi. Nah, mungkin sekarang kita kurang berarti ya. Kita tandanya kita kurang gitu ya. 3X dikurang min 3X berapa tuh? 6X ya. 6X sama dengan 5 dikurang 9 minus 4 gitu ya. Oke, minus 4. Maka kita dapat X-nya itu adalah minus 4 per 6 sama dengan minus 2 per 3 gitu ya. Nah, oke, kita udah dapat. Nah, karena yang tadi yang ditanya adalah X per Y, ya udah kita bikin aja X per Y sama dengan X-nya kan min 2 per 3 ya. Nah, dibagi 7 per 3. Oke, lihat ya, penyebutnya sama-sama 3, bisa kita coret. Nah, maka ini dia bakal menjadi minus 2 per 7. Seperti itu. Apakah ada jawabannya minus 2 per 7? Ada jawabannya, adalah C jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Ya, di sini persamaan kuadrat X kuadrat tambah A plus 6X tambah 9A min 1 sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda X1 X2 dengan A kurang dari 0 jika X1 kuadrat tambah X1 X2 tambah X2 kuadrat sama dengan min 12A plus 1, maka A kuadrat plus A sama dengan, wah, ini kalau kita lihat sekilas cukup rumit gitu ya. Di sini ada persamaan kuadrat, tapi koefisiennya nggak diketahui. Ada variabel tambahan yaitu A gitu ya. Tapi dia diketahui gitu. Misalkan punya dua akar yang berbeda, X1 X2. Ya, jadi kita nggak perlu bingung gitu ya. Karena di sini sebenarnya cukup sederhana gitu ya. Kenapa? Karena kita cukup memahami gitu ya bahwa ada persamaan kuadrat ini gitu ya. Yang mana nanti kalau misalkan ini dicari gitu ya penyelesaiannya didapatkan ya. Kan kalau biasakan persamaan kuadrat itu kan bisa ada satu penyelesaian, bisa ada dua penyelesaian, bisa tidak ada penyelesaian gitu kan ya. Nah, kalau di sini dia ngasih tahu nih, dia itu punya penyelesaiannya. Penyelesaiannya berapa? Ada dua penyelesaiannya ya kan. Jadi dua akar itu maksudnya ada dua penyelesaian gitu. Yang mana penyelesaiannya itu adalah X1 sama X2 ya. Ini ada disoalkan ya tuh. X1 dan X2 itu adalah penyelesaiannya gitu ya. Nah,
kita nggak tahu gitu A-nya berapa, tapi dia ngasih tahu di sini sebuah informasi bahwa apabila kuadrat akar pertama dikalikan perkalian kedua akarnya, kemudian ditambahkan dengan kuadrat dari akar keduanya, maka akan menghasilkan bilangan ini min 12A plus 1. Nah, maka dari informasi ini kita bisa memanfaatkannya untuk mencari nilai A. Loh, gimana tuh? Orang persamaan kuadratnya aja nggak lengkap, gimana mau kita cari akar-akarnya? Oke, tenang aja gitu ya. Karena di sini kita bisa menggunakan yang namanya sifat akar-akar gitu ya. Nah, kita harus ingat nih sifat akar-akar ya. Jadi sebuah persamaan kuadrat itu memiliki sifat akar ya, punya sifat akar-akar sebagai berikut gitu ya. Nih. Ya. Kita cukup ingat dua sifat aja di sini sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah ketika akar-akar yang pertama ditambahkan dengan akar yang kedua, ya itu akan sama dengan min B per A gitu ya. Nah, jadi akar yang pertama ditambah akar yang kedua itu akan sama dengan min B per A. Dan ketika ya akar yang pertama dikalikan dengan akar yang kedua, itu akan sama dengan C dibagi A. Apa itu B? Apa itu C? Nah, maksudnya apa ini B? Apa itu C? Ini adalah koefisien dari setiap variabel berpangkat gitu ya. Nih, contohnya kayak gini misalkan ya. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah kayak gini ya. AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, maka A yang dimaksud itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, dan C merupakan konstanta atau koefisien X pangkat 0 gitu ya. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, maka dengan memanfaatkan sifat ini kita bisa mengerjakan soal berikut. Loh, masalahnya ini cuma ada perkalian doang nih. Penjumlahannya gimana? Soalnya ini dikuadratin. Nah, jangan khawatir ya. Jadi kita bisa ubah ya. Pertama kan kita memiliki bentuk ini ya, X1 kuadrat tambah X1 X2 tambah X2 kuadrat. Nah, ini bisa kita jadiin apa? Ya, ini kalau kita bikin gitu ya, kita bisa bikin jadi sama dengan gitu ya, X plus 1 X1 plus X2 di kuadrat gitu ya. Loh, salah dong. Karena kan kalau X1 ditambah X2 kuadrat kan dia jadinya X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, bener banget nih. Biar dia bentuknya jadi kayak gini, maka ini yang awalnya 2X1 X2 harus kita kurangin sama X1 X2 ya. Biar dia jadi X1 X2 aja gitu ya. Nah, maka ya si bentuk ini ya, bentuk ini tinggal kita kurangin sama X1 X2. Selesai gitu ya. Maka ini udah menjadi persamaan yang ekuivalen gitu ya. Kira sama kanannya udah sama nih. Nah, ya sudah ya. Kalau misalkan kita sudah dapet bentuk kayak gini, sekarang diapain? Ya udah, karena kita udah tahu apa itu X1 tambah X2 dan juga apa itu X1 kali X2 ya, melalui sifat-sifat akar berikut ya. Oke, di sini kan dia min B per A sama C per A ya. Di sini kalau kita lihat ya di persamaannya, lihat ya. Ini berarti B itu kan adalah koefisien dari X ya. Nih di sini ya. Nah, maka di sini koefisien X apa? Ini A plus 6 ya, maka ini adalah B ya. C-nya apa? C-nya adalah ini 9A-1, ini adalah C. Dia konstanta ya, segini konstanta kan? Ya, tuh. Dan A-nya berapa? A-nya adalah 1 ya. Nah, karena di sini nggak ada pengali dia X kuadratnya ya, maka A-nya adalah 1 gitu ya. Oke, maka kita bikin aja gitu ya. X1 tambah X2 berapa? Min B per A kan? Oke, kita buat ya. Ini jadi min B per A. Min B per A. Min B-nya apa? A plus 6 dibagi A. A-nya berapa? 1. Nah, jangan lupa dikuadratkan ya. Karena ini kan ada kuadratnya ya. Jangan lupa ya. Oke, kuadrat dikurang X1 X2. X1 X2 apa? C per A. C-nya apa? 9A-1 dibagi 1 gitu ya. Yes. Oke deh. Nah, dan ini dia diketahui di soal tuh apa sih tadi yang bentuk ini tuh? Nah, dia itu ternyata sama dengan min 12A plus 1 ya. Maka di sini kita samain aja ya. Kita tulis aja di sini min 12A plus 1 gitu ya. Nah, maka nanti yang ruas kiri sama ruas kanan bisa jadi persamaan untuk mencari A gitu ya. Oke. Oleh sebab itu kita bisa tulis ya. Kita lanjutin di sini 12A tambah 1 sama dengan, ini kan berarti jadinya tetap min A plus 6, berarti kan ini aku jabarin aja ya, min A min 6 gitu ya, min A min 6 dikuadrat dikurang, di sini karena dibagi 1 ini nggak usah dipeduliin, jadinya 9A min 1 gitu ya. Oke, lanjut lagi, min 12A tambah 1 sama dengan, nah di sini dikuadrat ini
berapa? A kuadrat ditambah ini jadi positif semua ya langsung ya. 2 itu 12A ya. 12A tambah 36. Kalau bingung bisa dicoba distribusiin ya. Jadi ini dipecah jadi 2 terus dikali pelangi gitu ya. Nah, ini dikaliin jangan lupa jadi min 9A plus 1. Nah, kita sederhanakan 12 min 12A plus 1 sama dengan A kuadrat. Di sini 12 dikurangi 9, 12 dikurangi 9 itu adalah 3A. Ditambah 36 tambah 1 37 ya. Nah, di sini kita pindahin ya, yang di sini ya satunya kita pindah jadi pengurangan, min 12 kita pindah jadi penjumlahan ya. Maka dia jadinya A kuadrat 3A tambah 12A berapa? 15A. 1 tambah 37 dikurang 1 36. Jadi tambah 36 sama dengan 0. Ya, dan kembali lagi kita ke ke persamaan kuadrat ya. Makanya kalau difaktorkan jadi kita bikin gini dulu dengan 0 ya. Berapa ini yang bisa difaktorkan? 9 kali 4 bukan, 6 kali 6 juga bukan. Berapa ya? 3 12 ya. 3 dan 12. Oke, 3 dan 12. Berarti kita dapat apa? A sama dengan min 3 atau A sama dengan min 12 ya. Oke, kita dapetin min 3 sama min 12. Oke, pertanyaannya apa? A kuadrat tambah A. Oke, A kuadrat tambah A. Ya, di sini ada dua kemungkinan. Kita coba ya. Berarti dua-duanya kita coba ya. A kuadrat tambah A. Oke, A kuadrat tambah A. Berarti di sini adalah min 3 kuadrat tambah min 3 atau ya A kuadrat tambah A-nya adalah min 12 kuadrat tambah min 12 ya. Berarti di sini adalah 9 dikurang 3 ya, berarti ya. 9 dikurangi 3 adalah berapa? Adalah 6. Atau dia bisa juga 144 dikurangin 12. Berapa nih? Jadinya sama dengan 132 gitu ya. Oke, jadi antara 6 atau enggak 132 gitu ya. Kita lihat antara 6 atau 132 mana yang ada. Oke, jawabannya adalah 6 ya, B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Diberikan sistem AX plus 8Y sama dengan 1, 3X plus A plus 10Y sama dengan 6. Agar sistem tersebut dapat memiliki satu solusi, maka A sama dengan berapa? Nah, di sini sistem yang dimaksud adalah sistem persamaan, teman-teman. Nah, ya, jadi di sini sebenarnya ada 3 variabel, tapi di sini dia mengibaratkannya sebagai sistem persamaan linear 2 variabel gitu ya. Yang mana nanti kita harus mencari koefisien yang diminta dalam bentuk A ya, sehingga nanti sistem ini memiliki satu solusi. Oke, jadi kita tulis dulu aja ya. Jadi kita pecah gini ya. Sistem persamaan ini kita pecah. AX tambah 8Y sama dengan 1. Ada juga 3X tambah A plus 10Y sama dengan 6. Nah, dari persamaan ini gitu ya, kita gedein dulu. Nah, dari persamaan ini yang diminta di soal, dia tuh mau persamaan ini tuh hanya ada satu solusi ya. Jadi sekedar informasi saja gitu ya. Kalau misalkan sebuah sistem persamaan linear 2 variabel gitu ya. Misalkan AX plus BY sama dengan C. Habis itu PX tambah QY sama dengan R misalkan. Nah, dari sistem persamaan ini gitu ya, ini tuh ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama itu dia punya satu solusi doang ya. Jadi cuman ada satu X dan satu Y yang memenuhi. Atau tak hingga solusi. Kok bisa tak hingga solusi? Karena nanti mau berapapun X-nya itu pasti selalu ada Y-nya gitu ya. Jadi X dan Y-nya itu ada banyak banget, tak hingga solusi. Ada juga yang tidak memiliki solusi. Tidak memiliki solusi. Nah, tidak memiliki solusi. Nah,
Jadi ada tiga konsep di sistem persamaan itu. Dia antara memiliki satu solusi, tak hingga solusi, atau tidak memiliki solusi gitu ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena pada dasarnya sistem persamaan linear dua variabel itu terjadi apabila terdapat ya. Jadi si persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua kita bikin grafiknya. Kita bikin grafiknya berupa garis linear berarti ya. Dan nanti setelah grafiknya dibuat, ketika ada titik potong, disitulah solusi dari persamaan tersebut ya. Jadi kalau misalkan ada garis kayak gini, ini adalah persamaan yang pertama gitu ya. Ini persamaan yang pertama. Ada garis yang kayak gini, ini persamaan yang kedua. Nah, solusinya itu adalah di sini ya. X dan Y-nya itu adalah di perpotongan dua garis ini. Nah, ini akan menjadi solusinya ya, buat yang ingat metode grafik di SPLDV gitu ya. Nah, itu cuma satu solusi. Sebenarnya bisa juga dia tak hingga solusi. Tak hingga solusi itu kenapa? Tak hingga solusi itu kalau misalkan grafik yang satu ya, grafik pertama sama grafik kedua itu saling tumpang tindih gitu ya. Nah, saling tumpang tindih kayak gini. Nah, ini artinya kalau dia tumpang tindih itu dia di setiap titik itu ya solusinya ya. Jadi makanya dia tak hingga banyaknya solusi, karena dia di setiap titik itu bertemu gitu ya. Karena dia berhimpit, tempat orang tumpang tindih pasti bertemu gitu ya. Nah, di sini dia tak hingga banyaknya solusi. Nah, kalau tidak memiliki solusi itu gimana? Kalau tidak memiliki solusi itu ya dia, nah gini ya. Jadi antara garis persamaan pertama sama persamaan yang kedua itu dia ya nggak pernah berpotongan. Kenapa? Karena dia sejajar dan dia nggak tumpang tindih. Ini nggak punya solusi gitu ya. Nah, berarti idenya apa di sini? Idenya itu kayak gini ya. Dua persamaan itu akan memiliki satu solusi apabila gradiennya berbeda ya. Jadi ini gradien yang pertama itu tidak sama dengan gradien yang kedua ya. Kalau yang ini 1 dan 2 ini berarti gradien dan persamaan itu sama persis, makanya dia bisa tumpang tindih ya. Jadi ini M1 sama dengan M2 ya. Dan persamaan garis ya, kita anggapnya F gitu ya. F1 sama dengan F2 misalkan ya. Jadi persamaan garisnya sama, gradiennya juga sama. Nah, tapi kalau misalkan dia nggak punya solusi, ini juga sebenarnya konsepnya sama. M1 sama dengan M2. Meskipun dia persamaan garisnya tidak sama gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi di sini idenya apa? Kalau misalkan dia soalnya itu hanya memiliki tepat satu solusi, itu artinya apa? Artinya, menurut dengan pemahaman kita yang ini, maka gradiennya tidak boleh sama ya. Nah, maka di sini kita pakai pertidaksamaan ya. Nah, kita buat bentuk ini menjadi persamaan garis dulu ya. Kita buat persamaan garis yang bentuk umumnya ya sama dengan mx plus c gitu ya. Jadi m ini adalah gradiennya gitu ya. Oke, maka ini kita buat jadi bentuk kayak gini. AX plus 8 ini sama dengan 1, berarti kita pindah ruas yang AX-nya. Jadi ini sama dengan 1 min AX gitu ya. Dan ini jadinya A plus 10Y sama dengan 6 min 3X gitu ya. Nah, ini biar dia lihatnya gampang, kita buat MX-nya di depan ya. Berarti dia jadinya gini. Y sama dengan min AX plus 1. Nah, ini dibagi 8 ya. 8-nya pindah, sekarang kita pindahkan 8-nya ke sini. Per 8. Ini juga sama. Y sama dengan min 3X plus 6 per A plus 10 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gradiennya ya. Gradien 1 nggak boleh sama dengan gradien 2. Gradiennya apa ya? Kalau ini berarti gradiennya, aku tulisnya M1, gradiennya itu adalah min A per 8 ya. Ya kan? Karena di sini gradien dari bentuk umum ini adalah koefisien dari X ya. Koefisien dari X apa? Ya berarti min A dibagi 8 ya. Kalau yang bawah gimana? Kalau yang bawah itu adalah sama ya, koefisien X dibagi A plus 10. Berarti ini gradien yang keduanya adalah min 3 per A plus 10 gitu ya. Oke, nah karena tadi syaratnya gradien yang nggak boleh sama, maka ini tinggal kita buat pertidaksamaan aja gitu ya. Pertasamaannya bukan pertasamaan yang perbandingan, tapi emang secara literal benar-benar pertidaksamaan ya. Jadi M1 tidak sama dengan M2 ya, maka kita bukan kayak gini. Min A per 8 tidak sama dengan 3 per A plus 10 gitu ya. Ini pindah ruas, min A plus 10, sorry ini juga ada minus ya, sama dengan min 3 dikali 8 ya. Ini dipindah dikali silang ya. Maka ini minus sama minus bisa saling menghilangkan ya, minus-minusnya bisa saling hilang. Di sini kita kaliin ya. Ini A kuadrat tambah 10A sama dengan 24 ya kan. Oke, 24-nya pindah, A kuadrat tambah 10A
dikurang 24 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Kita buat pefaktorannya sama dengan 0 gitu ya. Tentu saja kita mendapatkan hasilnya adalah berapa nih? Min 12 berarti ya. Plus 12 sama min 2. Nah, gini ya. Min 2 dikali plus 12, min 24. 12 tambah min 2, 10 gitu ya. Nah, berarti A-nya adalah min 12 atau A-nya adalah 2. Kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaannya apa nih tadi? Maka A adalah Oke ya. Nah, di sini dia masih tahu kalau misalkan dia cuma mau punya satu solusi. Dan yang dimaksud dengan ini ya, gradien ini ya, A sama dengan min 12 sama A sama dengan 2 itu adalah si titiknya gitu, titik kritisnya. Jadi sebenarnya kita harus bikin kayak gini ya. Jadi dia itu nggak boleh gitu ya. Sorry, ini kan tadi tandanya hilang nih ya. Ini tidak boleh. Tadi kan kita buat tidak sama dengan. Nah, ini harusnya ke bawahnya tidak sama dengan juga nih. Tapi karena kebiasaan pakai sama dengan, jadinya kayak gitu deh ya. Nah, ini harusnya tidak sama dengan, ini tidak sama dengan ya. Ini juga sama, tidak sama dengan, ini tidak sama dengan, ini tidak sama dengan ya. Nah, jadi A-nya tidak sama dengan min 2 dan juga A-nya tidak sama dengan 2 gitu ya. Karena apabila A-nya ada di salah satu ini, maka dia si garisnya itu nggak bakalan gradiennya dia bakalan sama ya. Nah, dan itulah yang mengakibatkan si sistem persamaannya tidak memiliki solusi atau memiliki tengah solusi gitu ya. Nah, maka gitu ya, kita tuh harus tahu kalau misalkan di sini dia tidak boleh, A-nya nggak boleh min 12 dan A-nya nggak boleh 2 gitu ya. Ada nggak di pilihannya? Tidak boleh min 12 dan tidak boleh 2. Tidak, benar kan? Min 12 sama 2. Oke, min 12 sama 2, jadi jawabannya adalah D gitu ya. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Di sini yang ditanya adalah terkait dengan himpunan penyelesaian ya dari sebuah pertidaksamaan ya. Oke, jadi di sini kita lihat jawabannya di sini juga dalam bentuk domain ya, tentu saja karena di sini kita memerlukan irisannya. Kenapa perlu irisan? Kita lihat nanti ya. Oke, kita kerjakan dulu ya. Jadi di sini ada akar x kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 3 min x ya. Nah, oke. Di sini yang perlu diperhatikan adalah apa ya? Bentuk akar itu dia tidak bisa negatif ya. Jadi nggak ada akar yang nilainya itu adalah negatif ya. Ini nggak ada gitu ya. Ada sih bilangan imajiner ya, tapi di sini kalau kita lihat jawabannya semua dalam bilangan real kan tuh ya. X merupakan anggota dari bilangan real, maka nilai akar itu tidak bisa kurang dari 0 atau dia tidak bisa negatif. Maka gitu ya, akar ini harus positif ya. Akar X itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, maka yang dalamnya juga harus gitu ya. Yang dalamnya harus positif ya. Maka kita buat dulu gitu ya, buat memastikan domainnya itu dengan benar gitu ya. Nah, maka di sini kita kerjain dulu gitu ya. Yang di sini x kuadrat min 4-nya itu harus sama dengan ini ya. Akar x kuadrat min 4-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka x kuadrat min 4 juga lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Maka x kuadrat lebih besar sama dengan 4. Nah, di sini hati-hati ya. Di sini kita jangan bikin kayak gini. Nah, ini bingung nanti ya. Tapi kita bikinnya satu-satu gitu ya. Sorry, ini akar ya, gini maksudnya. Nah, gitu ya. Nah, kita bikinnya satu-satu gitu ya. 2 sama min 2-nya kita pecah gitu ya. Kita pecahnya gimana? Kita pecahnya jadi X ya. Gini. Kita pecahnya jadi X. Ini kan akar 2 ya. Akar 4 kan, akar 4 gitu ya. Akar 4 sama min akar 4 gitu kan ya. Akar 4 sama min akar 4 gitu ya, min akar 4. Dalam hal ini kan 2 sama min 2 gitu kan ya. Jadi ini akar 4-nya langsung aku ganti aja jadi 2 sama min 2 gitu ya. Nah, min 2 gitu ya. Nah, di sini berarti dia x-nya itu harus lebih dari 2, betul kan ya? Make sense ya. Karena di sini dia nggak boleh 1. Kalau di sini 1 otomatis dia akarnya jadi akar negatif. Dia jadi bilangan imajiner ya.
Dan sebaliknya juga gitu ya, kalau dia bilangan negatif berarti dia nggak boleh min 1. Nah, untuk yang bilangan positif udah benar, tapi untuk yang bilangan negatif berarti kita perhatikan dia berubah tandanya. Dia bukan kayak gini, tapi dia bentuknya kayak gini ya. Karena kan dia nggak boleh min 1, dan kalau dia min 1 itu artinya dia lebih besar daripada 2 ya. Berarti kondisi yang kayak gini salah. Yang benar adalah lebih kecil dari min 2. Jadi dia berubah tandanya seiring dengan berubah tanda negatifnya ya. Karena di situ kan tadi kita plus minus akar ya. Nah, kalau plus minus akar di pertidaksamaan harus diperhatikan kayak gini ya. Jadi si akar ini akan bernilai positif apabila X-nya lebih dari 2 dan X-nya kurang dari min 2 gitu ya. Nah, oke, kita balik ke persamaan yang tadi ya. Nah, ini berarti bisa kita kuadratin aja kedua ruas ya langsung. Kalau udah tahu syaratnya yang tadi, ini nggak akan terjadi apa-apa karena yang akar ini selalu positif gitu ya. Jadi nggak perlu kita ubah tandanya. Nah, ini berarti gimana nih? 9 dikurang 2 dikali 3, 6 X tambah X kuadrat gitu ya. Oke, ini pemfaktoran biasa, penjabaran biasa. Oke, nah di sini tinggal kita sederhanakan ya, X kuadrat seret, maka dia jadinya min 4 kurang dari 9 min 6X gitu ya. Di sini kita pindahin ke sini, jadinya minus 9 dikurang 9 tambah 4 berarti 13 ya. Min 13 kurang dari min 6X. Oke, kita dapat X-nya kita pindahin ya ke sini. Min 6-nya kita pindah ke sini, dia bakal jadi 13 bagi 6 ya. Sorry, min 13 per min 6, ini tandanya diubah ya, jangan lupa. Nah, karena dia ada perpindahan tanda negatif ya, jadi yang awalnya negatif jadi positif, jadi dia tandanya berubah, jadi 13 per 6. Nah, X kurang dari sama dengan 13 per 6 ya, maka jawabannya kayak gitu. Dan yap, kita udah dapat 3 syarat ya. Di sini yang pertama itu X-nya kurang dari 13 per 6, terus X-nya harus lebih dari 2 atau sama dengan 2, dan juga X-nya harus kurang dari atau sama dengan min 2 gitu ya. Nah, kita harus pakai yang mana nih? Di sini kan ada banyak nih syaratnya nih. Nah, jadi kita harus melihat gitu ya, di mana dia tidak terdefinisi, di mana dia terdefinisi dan memenuhi syarat gitu ya. Nah, jadi di sini syarat pertidaksamaan itu cuma ini sebenarnya ya. Syarat pertidaksamaannya cuma ini sebenarnya. Gitu ya. Nah, tapi dia juga bisa memenuhi asalkan si persyaratan ini terpenuhi gitu ya. Jadi dia lebih dari 2 dan dia kurang dari min 2 gitu ya. Nah, maka apa jawabannya? Kalau dia harus lebih dari 2 dan juga kurang dari sama dengan min 2 gitu ya. Nah, maka kita bisa gambar dulu yang namanya garis bilangan gitu ya. Kita bisa gambar dulu garis bilangan. Jadi kira-kira di sini min 2 gitu ya. Terus kita bikin 0. Di sini adalah 2. Nah, 13 per 6 itu kan berarti 2 lebih dikit ya. Nah, berarti di sini 13 per 6. Tanggapannya gitu. Nah, maka kita bisa tahu kalau misalkan X lebih dari 2 itu berarti dia ke sini ya. Di sini yang memenuhi gitu ya. Dan X kurang dari min 2 berarti dia di sebelah sini ya. Nah, di sini ya. Jadi yang lebih dari 2 di sini. Nah, berarti yang terakhir, persyaratan yang terakhir, dia ada lebih besar dari kurang dari 13 per 6. Berarti dari sini dia ke belakang ya. Dari sini dia ke belakang. Nah, dari sini dia ke belakang. Set gitu ya. Nah, berarti ya, ingat tadi yang menjadi titik pecahnya itu di sini nih. Min 2 sama 2 itu untuk membatasi apa tadi? Membatasi domain gitu ya. Nah, maka di sini kita harus buat jadi kritis di sini ya. Nah, di sini hati-hati ya. Kalau dia ada di sini, si X-nya ada di sini, maka nanti akarnya bentuk yang tadi ada akarnya itu akan tidak terdefinisi. Ya. Maka dia bisa memenuhi persamaan gitu ya. Dia bisa memenuhi asalkan tidak melewati batas yang merah ini gitu ya. Nah, dan tadi kita udah dapat berapa? 2 penyelesaian ya.
antara dia ke sini berarti kan di sini kan dia berpapasan semua ya di sini. Nih lihat ya, di sini panahnya ke sini, dia panahnya ke sini. Ini artinya dia sampai dengan minus tahingga, sampai min tahingga itu dia bertemu. Jadi di sini sampai min tahingga itu adalah solusi. Dan dari sini dia hanya bertemu di sini ya, di dua sini. Itu artinya dia cuman solusinya sampai sini doang, sampai 13/6 doang itu ya. Nah, maka ini kalau kita jadikan sebagai notasi himpunan ya, berarti gimana? Berarti dia notasi himpunannya adalah ya X merupakan bilangan real ya. Berarti di sini X yang memenuhi apa? Dia dari min tahingga ya, berarti dia langsung aja X kurang dari sama dengan minus 2 gitu ya. Sama apa lagi? Satu lagi. Satunya lagi adalah berarti antara 2 gitu ya, X sama 13/6 gitu. Maka jawaban yang memenuhi adalah ada nggak di sini? Nah, jawabannya adalah A ya. Nah, set gitu. Jawabannya adalah A. Seperti itu ya. Jadi kita cari yang apa namanya? Cari irisan semuanya gitu. Cuman hati-hati ketika kita mencari irisan semuanya di sini garis yang merah ini dia menjadi titik kritis yang mengakibatkan akarnya tidak terdefinisi. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut bahas soal nomor 6. Nah, di sini 9 buah bilangan membentuk deret aritmatika dan mempunyai jumlah 153. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, berarti dia gitu ya, ada sebuah bilangan gitu ya, dia ada 9 bilangan gitu ya. Kita nggak tahu bilangan berapa gitu ya. Yaitu A1 misalkan, A2, A3 dan seterusnya sampai A9 gitu ya. Ada 9 bilangan. Dan dia itu merupakan deret aritmatika katanya ya. Jadi dia merupakan sebuah barisan di sini. Jadi kita notasiin dalam bentuk barisan ya. Di sini artinya dia ada 9 suku gitu ya dalam barisannya dan jumlahnya 153 gitu ya. Deret aritmatikanya jumlahnya 153. Artinya apa? Artinya ya, kalau kita jumlahkan semuanya ya, kita jumlahkan semuanya dari 1 sampai 9 juga itu jumlahnya akan 153. Nah, artinya apa? Artinya penjabaran itu kayak gini. A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya sampai A9 itu adalah 153. Ya, intinya kayak gitu. Ya. Nah, di sini ya, permasalahannya apa? Jika pada setiap dua suku yang berurutan pada deret tersebut disisipkan rata-rata dari dua suku tersebut, jumlah deret yang baru adalah. Nah, di sini kita pakai konsep barisan sisipan gitu. Maksudnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Kan tadi kita tahu barisannya itu A1, ya kan? A2, A3 gitu ya. Kan barisannya gini ya awalnya. A4 dan seterusnya sampai dengan A8 sama A9 gitu kan ya. Nah, tapi masalahnya di sini ya disisipkan sebuah bilangan yang baru, yaitu rata-rata dari kedua bilangan yang sebelahnya gitu ya. Jadi di antara A1 dan A2 itu ada bilangan baru, yang mana itu merupakan rata-rata dari A1 dan A2. Terus di antara A2 dan A3 juga terdapat bilangan baru yang merupakan rata-rata dari A2 dan A3 gitu ya. Maka di sini kalau kita ilustrasiin ya kira-kira bilangan yang barunya itu adalah A1 tambah A2 dibagi 2, karena kan rata-rata dari dua bilangan sebelahnya kan. Di sini berarti A2 tambah A3 dibagi 2. Di sini A3 tambah A4 dibagi 2. Sampai di sini berarti ya, sampai A8 tambah A9 dibagi 2 gitu. Nah, terus gimana cara kita ngitungnya? Sebenarnya gampang cara ngitungnya. Berarti kan kita bisa ngasih model kayak gini kan ya. Kalau dia nanya jumlah baris yang baru, berarti kita bisa nulis A1 tambah A1 tambah A2 bagi 2 tambah A2 tambah A2 tambah A3 per 2 tambah A3 dan seterusnya sampai tambah A8 tambah A8 tambah A9 bagi 2 tambah A9 gitu kan ya. Ya, jadi misalkan ini kita S gitu ya penjumlahannya. Nah, misalkan dia bentuknya kayak gini. Nah, biar lebih sederhana, kita bisa gabungin nih yang A1, A2, A3, A4 dan seterusnya sampai A9 kita misalkan bawa jadi ke depan ya. Jadi misalkan mau aku tulis jadi kayak gini sama dengan gitu ya. Nah, ini A1 sampai A9 ini kumpulin dulu depan nih. A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya sampai A9 gitu ya. Nah, jadi ini diam, ini bawa ke depan, ini bawa ke depan, ini bawa ke depan dan seterusnya gitu ya sampai 9. Ketika semuanya sudah di depan gitu ya, berarti kan sisa pecahannya ya. Nah, berarti ini ditambah. Nah, ini pecahannya belakang dia ya. A1 tambah A2 bagi 2 tambah A2 tambah A3 bagi 2 tambah A3 tambah A4 bagi 2
dan seterusnya sampai A8 tambah A9 bagi 2 gitu kan ya. Oke. Nah, di sini kita akan melihat bentuk yang lebih sederhana gitu ya. Nah, ini A1 sampai A9 itu apa? Ini kan adalah jumlah bilangannya kan, jumlah bilangan yang sebelumnya yang mana kita tahu adalah 153. Ya, makanya bisa kita ganti jadi 153 gitu ya. Nah, makanya sama dengan 153 ditambahkan bentuk pecahan yang menyeramkan ini gitu ya. Nah, tapi jangan pusing juga gitu ya. Itu tuh kan ini setengah ya, berarti karena penyebutnya sama semua, ini bisa kita gabungkan jadi satu pecahan yang gede banget gitu ya. Jadi 2 gitu pecahannya. Nah, tinggal di sini berarti isinya A1 tambah A2 tambah A2 tambah A3 tambah A3 tambah A4 dan seterusnya gitu ya. Sampai tambah A8 tambah A9 gitu kan. Nah, oke, udah beres. Nah, terus di sini kalau kita notice gitu ya, ini juga kita bisa jadiin bentuk yang sama lagi nih. A2 kita kedepanin, A3 kita kedepanin, A4 kita kedepanin, dan seterusnya gitu ya. Dan kalau kita jeli di sini, kalau kita teliti, itu A2-nya akan ada 2. Ya. A3-nya juga akan ada 2. A4-nya ntar juga ada 2. A5-nya ada 2. A8 juga ada 2. Nah, tapi A1 sama A9 itu cuma single, dia nggak ada pasangannya. A1 nggak ada A1 lagi, A9 nggak ada A9 lagi. Tapi kalau suku yang lain itu ada A2 ada A2 lagi, A3 ada A3 lagi, A4 ada A4 lagi, dan seterusnya ya. Maka kalau kita buat, itu bisa jadi bentuknya kayak gini ya. Sama dengan 153 ditambah, nah ini berarti A1-nya kan sendiri. Nah, tapi sisanya itu ada 2, jadinya aku tulis gini. 2 A2 tambah A3 tambah A4 dan seterusnya sampai A8 tambah A9. Nah, sah-sah aja kan ya kita tulis kayak gini ya. Nah, per 2. Oke. Nah, biar lebih enak, gimana caranya? Kita gabungkan aja gitu ya. A1 sama A9 kita gabungkan ke sini. Jadi A9 kita gabungin ke sini, A1 kita gabungin ke sini biar lengkap gitu ya. Nah, tapi masalahnya kita nggak boleh tulis 2 di sini. Kita nggak boleh tulis 2 karena A1-nya cuma 1, A9-nya cuma 1. Maka dia nggak boleh tulis 2 kali gitu. Nah, maka solusinya apa? Ya solusinya kayak gini ya. Ini sama dengan 153 yang depan tambah. Nah, jadi kita tulisnya misah ya. A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya sampai A9. Nah, jadi dalam hal ini kita udah satuin mereka semua ya. Tapi tersisa A2 sampai A8. Ya, karena mereka kan kedouble ya. Jadi ditambah A2, A3 bla 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 sampai A8 gitu. Nah, ini udah beres nih. Ini ingat apa ini? A1 sampai A9 ini bisa kita jadikan 153 gitu kan ya. Oke. Nah, maka ini bisa kita jadikan jadi berapa? 153 ditambah 153 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya sampai dengan tambah A8 gitu kan ya, dibagi 2. Nah, di sini biar gampang juga gitu ya, biar enak ya, ini kita jadiin juga, kita lengkapin. Kita butuh A1 sama A9 lagi. Ya udah, kita coba sekarang kita lengkapin gitu ya. Tapi biar tidak mengubah soal, kita juga harus kurangin. Maksudnya gimana tuh? Ini kan kita kurang A1 sama A9 kan? Ya udah, kita tambahin aja, kita extend di sini. Ya, kita tambah A1, kita tambah A9. Nah, tapi syaratnya kalau kayak gini kan berarti kan kita mengubah soal dong. Nah, biar gak mengubah soal, kita kurangin lagi dengan A1 dan dikurangin A9. Gitu ya. Jadi kita tidak melanggar aturan gitu ya. Nah, maka di sini akibatnya apa? Ya udah, dia bakal jadi 153 ditambah dalam kurung 153 ditambah. Nah, di sini A1 sama A9-nya udah gabung nih. Jadi di sini A1 gitu ya. Tambah A2, tambah A3 dan seterusnya sampai dengan tambah A8 dan tambah A9 yang tadi kita gabungin gitu ya. Nah, yang gini. Nah, maka di sini dia udah lengkap ya. Dia bisa dijadiin berapa? 153 juga. Tapi jangan lupa di sini ada min A1 min A9 gitu ya. Oke. Dibagi 2. Set. Oke. Nah, oke, kita udah dapat kayak gini. Berarti si bentuk yang ini bisa kita jadiin berapa? 153 ya. A sampai A9-nya udah lengkap. Maka kita jadi 153. 153 ditambah di sini 153 tambah 153. Tapi jangan lupa harus dikurang
A1 kurang A9 bagi 2. Nah, ini sebenarnya bisa kita pecah gitu ya. Pecahannya itu bisa kita pecah. Kayak gimana tuh? Dia bakal jadi 153 tambah 153 bagi 2 gitu ya. Bagi 2 dikurang A1 tambah A9 bagi 2. Loh, kenapa? Tadinya kan pengurangan jadi penjumlahan, kok bisa sih? Ini kan pengurangan, tiba-tiba jadi penjumlahan. Bisa ya, karena dia dipecah kan. Ini kan kalau dia pengurangan, dia bakal ngurangin ini sama ngurangin ini ya. Sifat distribusi, ingat ya. Ini sama aja kayak kita pemfaktoran. Ini kita faktorkan dulu jadi minus A1 tambah A9 gitu ya. Terus kita pecah 2. Kita bagi 2 pecahannya gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini. Ya, oke. Kalau udah kayak gini gimana? Kalau udah kayak gini, ini 153 ya. Tambah, berarti kan itu yang dalam 153 tambah 153 kan sama aja kayak 153 dikali 2 kan, dibagi 2, 2-nya coret. Coret-coret gitu ya. Nah, jangan lupa dikurangin sama A1 tambah A9 bagi 2 gitu ya. Oke, hasilnya adalah 153 ditambah 153 dikurang A1 tambah A9 bagi 2. Maka ini hasilnya akan sama dengan 153 tambah 153 berapa? 153 ditambah 153 itu adalah 306 ya. 36, betul. Dikurangin A1 tambah A9 bagi 2. Nah, kalau kita nyadar ini tuh apa sih gitu ya. Kalau kita tahu gitu ya, ini tuh sebenarnya adalah suku tengah ya. Suku tengah itu adalah A ditambah UN per 2 ya kan. Suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2 ya. Di sini A1 tuh konteksnya adalah suku pertama dan A9 itu adalah suku terakhir dibagi 2. Ini otomatis jadi suku tengah. Nah, gimana cara kita nyari suku tengahnya gitu ya. Jadi sebenarnya ada suatu cara gitu ya. Jadi kalau kita tahu rumus barisan, rumus deret aritmatika itu kan dia n per 2 dikali 2A tambah B n-1 ya kan, atau n-1B gitu ya. Nah, ini sebenarnya A plus B n-1 ini adalah rumus UN gitu ya. Nah, maka sebenarnya rumus Sn juga bisa kita tuliskan sebagai n per 2 dikali A plus UN sebenarnya. Nah, kalau kita tahu UT itu adalah apa? Tadi A plus UN bagi 2 gitu ya. Nah, ini kan sama nih sebenarnya nih. A plus UN bagi 2 kan. Nah, cuma dia ada dikali N-nya kan. Nah, artinya apa di sini hubungannya? Kalau misalkan dia diketahui S9 itu adalah 9 per 2 dikali A plus UN-nya itu adalah 153 ya kan. Nah, maka kalau kita mau nyari suku tengahnya, UT-nya gitu ya. UT-nya itu adalah apa? Berarti dia adalah berarti kita tinggal ubah aja gitu ya. Kita tinggal bagi sama 9 gitu kan ya. Jadi ini 9-nya kita 9 yang ini kita pindah ke sini ya. Maka dia jadinya S9 ya, S9 dibagi 9 itu sama dengan setengah A tambah UN. Yang mana ini adalah UT ya kan? Sama dengan UT. Nah, S9-nya berapa? 153 kan? S9-nya 153. Nah, maka suku tengahnya itu adalah 153 dibagi 9. Nah, berapa ya? 153 dibagi 9. 1, 9, 6, 3. 17 ya. Jadi suku tengahnya adalah 17 gitu. Nah, berarti ini ya bentuk ini nilainya adalah 17. Maka 306 dikurangi 17. Berapa jawabannya? 306 dikurangi 17. Berarti 289 ya, 289. Maka hasil akhirnya adalah 289 gitu. Ada nggak jawabannya? Oke, 289 ada ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Oh, ini adalah matriks ya. Diberikan matriks B sama dengan ini ya. Berarti ini ordernya order 2 kali 2. Matriks B cos theta min sin theta B. Jika B inverse sama dengan B transpose, maka B sama dengan berapa gitu ya. Oke, jadi yang perlu kita ketahui apa itu konsep inverse dan juga transpose. Jadi sebenarnya kayak gini ya. Kalau misalkan ada matriks inverse, misalkan A inverse, atau di sini kita pakai aja ya. Kalau misalkan ada matriks B inverse, itu artinya apa? Dia itu adalah 1 dibagi determinan B ya, 1 dibagi determinan B
dikali dengan adjoin B. Nah, kayak gitu. Apa itu determinan? Apa itu adjoin? Nah, determinan B itu adalah ya, kalau misalkan determinannya, kalau misalkan si B itu adalah ini ya, contoh misalkan matriksnya itu A B C D gitu ya. Nah, determinannya gitu ya, itu adalah diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Jadi AD min BC ya. Itu determinannya. Kalau adjoin gimana? Nah, kalau misalkan adjoin dari B misalkan gitu ya. Jadi misalkan ada adjoin dari sebuah matriks sama 2 kali 2 juga. A B C D gitu ya. Nah, adjoin dari matriks 2 kali 2 itu adalah diagonal utamanya ditukar ya. Ini jadi D, ini jadi A gitu ya. Sisanya dikasih tanda negatif. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu adalah adalah adjoin gitu ya. Nah, maka ya kalau inverse ya tinggal gini ya. 1 per determinan berarti 1 per ini dikali dengan adjoin yang matriks yang ini ya. Ada lagi transpose gitu ya. Kalau transpose apa? Misalkan B transpose gitu ya. Kalau B transpose misalkan ya, berarti anggap aja ada matriks ABCD lagi, dia ditranspose gitu. Nah, kalau transpose itu adalah membalik antara baris dan kolom. Jadi kan ini sih kan barisnya AB sama CD ya. Nah, ini kita jadiin AB sama CD ini jadi kolom. Nah, jadi dia bentuknya kayak gini sekarang. Nah, AB-nya jadi kolom, CD-nya jadi kolom. Nah, ini namanya transpose. Kayak gitu. Nah, maka di sini kalau misalkan diberikan matriks kayak gitu, ya kan? Jadi si B-nya itu kita tahu adalah cos theta min sin theta, dan juga B gitu ya. Nah, di sini kita bisa yang paling gampang dulu kita cari transpose-nya ya kan. Nah, maka di sini kalau misalkan B transpose, kita tinggal ubah aja ya kan. Nah, ini yang di baris kita jadiin kolom ya. Maka di situ jadinya cos theta min sin theta jadi kolom. Selanjutnya sin theta dan B ya kan. Sin theta dan B. Oke, ini B transpose sudah dapat. Sekarang kita coba cari determinan dulu deh ya. Kalau kita mau nyari B inverse kan. Nah, kalau kita mau nyari B inverse kita cari determinan dulu ya. Determinan dari B ya. Ingat apa? Diagonal utama berarti cos theta dikali B gitu ya. Berarti B cos theta dikurang min sin dikali sin. Ya kan? Berarti min sin kuadrat theta. Ya, min ketemu min jadinya plus, maka determinan B adalah B cos theta plus sin kuadrat theta. Oke, berarti sekarang kita lanjut, kita nyari adjoin ya. Adjoinnya apa? Adjoinnya adalah apa tadi? Berarti kita tukar ya, diagonal utamanya kita tukar, berarti ini jadinya B sama cos theta. Kita tukar tempat. Nah, sisanya tukar tanda. Itu min jadi plus, berarti sekarang sin theta gitu ya. Ini jadi min sin theta. Dia tukar tanda. Yang semula positif jadi negatif, yang semula negatif jadi positif gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kita udah dapat determinan sama adjoin, kita udah bisa dapat inverse-nya sekarang. Ya, maka inverse-nya, B inverse di sini aku tulis B inverse 1 per determinan berarti 1 per 1 dibagi B cos theta tambah sin kuadrat theta dikali adjoin B sin theta min sin theta cos theta. Oke. Nah, di sini gitu ya. Kalau misalkan ada perkalian matriks, jadi K dikali sebuah matriks misalkan ya. Nah, ini berarti K-nya kita distribusikan ya. Kita kaliin sama semua elemen matriksnya. Berarti B inverse-nya apa? Ya, berarti ini kita bikin matriks yang ukurannya agak gede ya. Nah, misalkan kayak gini. Berarti 1 per B cos theta tambah sin kuadrat theta dikali B, dikali sin theta, dikali min sin, dikali cos gitu ya. Jadi di sini dikali B dulu ya. Berarti jadinya B per B cos theta tambah sin kuadrat theta. Nah, ini selanjutnya berarti di sini sama ya. Sin theta per B cos theta tambah sin kuadrat theta. Yang ini jadinya min sin theta dibagi B cos theta
tambah sin kuadrat theta. Yang di sini terakhir cos theta ini bakal dibagi sama B cos theta tambah sin kuadrat theta. Nah, ini adalah B inverse ya. B inverse emang agak gede ya matriksnya ya. Nah, tadi dia tahu kalau misalkan B inverse itu sama dengan B transpose. Maka kita harus tahu nilai B-nya gitu ya, dengan memahami bahwa inverse-nya sama dengan transpose-nya. Tadi transpose kita udah dapat kan? Nah, ini ya. Nah, maka kita bikin dia sama dengan gitu ya. Nah, ini kita sama dengan transpose-nya. Transpose-nya apa tadi? Kita bawa aja ya ke bawah, kita mana? Kita drag. Nah, ini kita udah dapat tadi transpose-nya. Kita drag aja ke bawah ya. Nah, kita pindahin ke bawah. Set. Oke. Nah, ini adalah transpose-nya. Dan kalau misalkan sebuah matriks dikatakan sama gitu ya, itu artinya setiap elemennya itu adalah sama. Jadi elemen yang pertama sama dengan elemen yang pertama ya. Jadi ini cos theta. Ya, cos theta harus sama dengan ini. Sin harus sama dengan ini. Min sin harus sama dengan ini. B harus sama dengan ini. Gitu ya. Dan di sini kalau kita melihat gitu ya, suatu pola gitu ya. Di sini sin udah sama sin. Ya kan? Min sin udah sama min sin. Ya kan? Nah, di sini tuh kayak cos sama B-nya tuh semacam tertukar gitu. Dan di sini pembaginya tuh agak aneh gitu. Dan kalau kita tahu gitu ya, kita sadar sebuah identitas trigonometri itu dia kayak gini kan. Ya, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1 selalu gitu ya, selalu. Nah, maka ya, kalau misalkan kita anggap B-nya sama dengan ini dan cos theta sama dengan B, ya otomatis nah, maka kita dapat kesimpulan bahwa B sama dengan cos theta gitu. B sama dengan cos theta ya. Ini prediksi dulu ya. Misal B sama dengan cos theta. Nah, kita coba masukin aja B-nya ya ke matriksnya. Maka apa? Dia bakal jadi apa kalau B-nya masuk ke dalam matriks? Dia bakal jadi cos theta sin theta min sin theta. Nah, ini B-nya ganti jadi cos theta. Cos theta sama dengan B-nya jadi ganti jadi cos theta dibagi B cos theta, berarti jadinya cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Ini jadinya sin theta dibagi cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Bawahnya min sin theta dibagi cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Terus di sini cos theta dibagi cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta gitu ya. Oke. Nah, tadi apa? Kita tahu identitasnya apa? Cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu 1. Berarti ini anggapnya 1, ini 1, ini 1, ini 1. Jadi nggak ngaruh ya. Dan kita lihat sama ya. Cos, sin, min, sin, cos. Nah, artinya dua matriks ini udah sama ketika B-nya adalah cos theta. Nah, maka jawabannya apa? Maka nilai dari B adalah ya, jadi nilai dari B adalah cos theta gitu. Ada jawabannya? B sama dengan cos theta? Ada ya. Nah, cek. B sama dengan cos theta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini akan menjadi soal terakhir pada video kali ini ya. Meskipun soalnya ada 15 soal gitu ya. Tapi kita bagi jadi 2 part gitu ya. Berhubung durasinya nanti terlalu lama gitu ya. Karena membahas 8 soal aja udah cukup lumayan. Oke. Ya, jadi di sini dinyatakan apa? Daerah R persegi panjang memiliki titik sudut -1, 1, 41, -1, -5, 4, -5. Nah, jadi di sini agar kebayang gitu ya, kita buat aja dulu diagram kartesius. Koordinat kartesius kita gambar di sini ya. Kira-kira gini lah ya. Oke. Atau agak atas ya. Itu dia sampai -5 soalnya. Ya udah deh, berarti agak atas dikit ini ya, misalkan. Ya, jadi di sini ada -1, ya di sini ada 2, 1, 2, 3, 4. Ya. 4, terus di sini 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5, -3, -4, -5 gitu ya. Oke. Dia titiknya di mana aja sih? -1,1. -1,1 di mana di sini ya? Nah. -1,1, 4,1. 4,1. Nah, di sini ya. Nah, di sini 4,1. -1,-5 berarti di sini. Ya, di sini -1,-5 dan yang terakhir adalah di 4,-5 berarti di sini. Ya, otomatis ya.
4,5 ya. Dan ini dianggapnya adalah sebuah persegi panjang ya. Ini mungkin karena gambar koordinatnya kurang bagus, jadi terlihatnya seperti ya gitulah ya. Oke ya, jadi kita tahu di sini ada sebuah persegi panjang ya. Berarti di sini bisa kita ketahui ya, kalau misalkan dia panjangnya itu adalah berapa nih, 6 ya. Dari sini ke sini adalah 5 berarti ya, 5. Ya, jadi ada persegi panjang 6 kali 5 gitu ya. Nah, terus apa nih? Suatu titik akan dipilih dari R. Nah, berarti kita akan memilih titik random di sini ya. Di dalam kotak ini atau di dalam persegi panjang ini kita akan memilih satu titik random gitu ya. Pertanyaannya apa nih? Probabilitas akan terpilih titik yang berada di atas garis ya sama dengan oke. Nah, berarti ketika ada garis ya sama dengan 3/2 X min 5, itu peluang terpilihnya titik di atas garis tersebut itu berapa gitu ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu gitu ya. Ini garis itu letaknya di mana gitu ya. Nah, dan biar gampang gitu ya, kita harus taruh dia di sini, di sisi-sisinya. Ya, jadi dipas di garis kotak ini ya. Pas di garis kotaknya kita pasin gitu ya. Nah, di sini dia kan anggap dia di min 5 ya. Ini kan y-nya min 5 ya. Sama ada y-nya di berapa ini? 4 ya. Oke. Kita coba ya. Kita coba masukin berapa ya? Kita masukin misalkan x-nya itu adalah, berarti di sini kita coba berapa ya? Kita coba 0,2 lah ya. Jadi kita coba x-nya itu 0 gitu. Jadi kan kalau x-nya 0 itu dia di sini ya. 0 ya, 0 tuh di sini ya. Ya, kita coba x-nya 0 ya di sini. Berarti y sama dengan, ini berarti kan anggapannya sebagai fungsi ya x-nya ya. Y 0 itu berarti 3/2 dikali 0 ya, dikurang 5. Nah, maka hasilnya adalah min 5 ya. Maka akan ada titik 0, min 5 di garisnya ya. 0, min 5 di mana? 0, min 5 di sini ya. Pakai yang warna biru deh. Nah, ini di sini. 0, min 5 gitu kan ya. Oke, itu udah pas banget di garis gitu ya. Kita dapetin min 5. Sekarang kita coba kalau 0 lininya kurang sih harusnya ya. Nah, nanti kita anggapnya gini ya. Kita mau cari misalkan di titik x-nya sama dengan 4 misalkan ya. Kita mau coba cari x-nya sama dengan 4 gitu ya. Biar dia pas di sini ya. Semoga pas di sini. Kita coba ya. X-nya sama dengan 4. Kita cari, maka y 4 sama dengan 3/2 kali 4 dikurang 5 ya. Ini coret 3 kali 2 6 ya kan. 6 kurang 5 1 ya kan. Nah, maka titiknya ada di 4,1 di, nah pas kan, 4,1 itu ada di sini ya. Nah, maka dari kita tahu dua titik, karena ini merupakan garis lurus, maka kita bisa gambar garis lurus kayak gini. Set. Nah, ini adalah garis yang dimaksud ya. Ini adalah garis y sama dengan 3/2 x min 5 gitu ya. Nah, yang dimaksud apa sih probabilitas terpilihnya titik itu maksudnya gimana? Nah, jadi ini kan berarti kalau ada garis yang menimpa si bangun persegi panjang ini, dia akan terbagi menjadi 2 area gitu kan ya. Nih, di sini misalkan aku kasih yang ungu gitu ya. Nih, ada area yang ungu. Ya kan? Ada juga area yang bawahnya. Ya, yang bawahnya itu berarti area yang warna misalkan warna oranye gitu ya. Nah, akan terbagi jadi 2 area kan gitu ya. Nah, di sini dia itu nanya probabilitas terpilihnya titik yang berada di atas garis. Nah, di atas garis itu artinya apa? Artinya dia menanyakan probabilitas terpilihnya titik di area yang ungu gitu kan ya. Nah, berarti kita harus ngebandingin sama luas totalnya gitu kan ya. Jadi di sini kalau misalkan teori peluang itu kan berarti peluang A itu adalah banyaknya kardinalitas A dibagi dengan banyaknya kardinalitas semesta gitu ya. Jadi semestanya apa? Semestanya ya semua kotak ini, karena nggak mungkin dipilih titik di luar kotak gitu kan ya. Maka si NS-nya, kardinalitas semestanya itu adalah luas dari perseginya, yaitu 6 dikali 5, 30 ya. Dan di sini berarti N di NA-nya berarti apa? Berarti si luas
luas yang ini ya. Luas berarti ini bentuknya trapesium ya dianggapnya. Luas trapesium warna ungu gitu kan ya. Oke, ingat ya, luas trapesium ungu berarti A tambah B kali T bagi 2 gitu kan ya. Alasnya yang ini, waduh, habis warna nih. Warna apa ya? Hijau deh. Nah, berarti ini ya kan ditambah ini ya kan. Alas tambah tutup dikali tinggi ya bagi 2 gitu kan ya. Ini alasnya berapa nih? 1 kan? Ini 1 berarti 1 tambah tutupnya berapa ini? Segini 5 ya. 5 kali tingginya berapa? 6 dibagi 2. Coret-coret berapa nih dapatnya? 1 tambah 5 6 dikali berapa ini? Dikali 6 bagi 2 3 ya. Berarti NA-nya adalah berapa? NA-nya adalah 18. Ya, maka kalau dicari peluangnya berarti NA-nya berapa? NA-nya 18, NS-nya 30 ya. Kita sederhanakan, kita bagi sama 6 jadinya 3/5. Apakah ada 3/5? Ya, jawabannya adalah C. Oke, jadi sekian untuk pembahasan soal SIMAK UI ya. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk nomor 9 sampai dengan nomor 15. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.